Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah teori konflik, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan perspektif tentang konflik dan perjuangan kelas oleh Karl Marx. Lalu untuk mengawalinya kita harus memahami dan mengerti terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan konflik. Konflik adalah pembenturan dari para aktor yang dimana mereka memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya baik material maupun non material dalam konteks sistem sosial yang mana setiap aktor tersebut memobilisasi sumber-sumber kekuatan untuk mencapai kepentingan yang mereka miliki. Kalau kita melihat dari pemikiran Karl Marx, yang dimana ia merupakan penganut materialisme historis yang menjelaskan proses dialektika sosial masyarakat, penghancuran dari penguasaan secara bergilir kekuasaan-kekuasaan ekonomis, dari masyarakat komunis primitif menuju feodalisme, lalu berlanjut ke kapitalisme, dan berakhir pada masyarakat tanpa kelas. Singkatnya, Karl Marx melihat bahwa kaum borjuis memiliki modal yang cukup besar untuk bisa menciptakan alat dan sistem produksi yang dimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar dan lebih dari apa yang mereka butuhkan. Mereka mengambil apa yang disebutkan Marx sebagai over value of production, yang dimana keuntungan dari seluruh proses produksi diambil keseluruhannya. Pada saat yang bersamaan, kaum proletar dimiskinkan oleh sistem produksi tersebut. Sistem produksi tersebut bisa disebut sebagai sistem kapitalisme yang dimana mereka tidak mendapat keadilan dari komoditas yang mereka ciptakan. Lalu mereka menjadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, pendidikan, maupun kesehatan. Kalau kita coba lihat perspektif dari pandangan radikal, apa yang dianggap sebagai masalah sosial adalah apa yang mengancam kepentingan kelompok dominan. Yang pertama, beberapa Marxis mengadopsi perspektif logika kapital atau diversi negara. Perspektif ini melihat kapitalisme perkembangannya melalui serangkaian tahapan yang dapat diidentifikasi. Pada setiap tahap muncul masalah-masalah sosial yang berbeda yang mengancam proses akumulasi. Pada tahap awal kapitalisme, perusahaan masih kecil dan teknologi yang digunakan masih relatif sederhana, sehingga sedikit kebutuhan akan dukungan negara secara langsung terhadap modal di luar pemeliharaan hukum dan ketertiban, kecuali jika dibutuhkan kebijakan untuk mendukung pasar. Pada tahap monopoli selanjutnya, kemajuan teknologi mendorong kapitalisme untuk membutuhkan dukungan dari negara demi kemajuan ilmiah dan pendidikan pekerja yang berkualifikasi teknis. Nah, kebijakan ini dibuat untuk menangani dan memungkinkan kapitalisme untuk terus berkembang. Lalu perspektif yang kedua, banyak kaum Marxis maupun ahli teori radikal lainnya melihat keseimbangan kekuatan kelas sebagai faktor utama dalam mengidentifikasi masalah sosial dan sebagai penentu bagaimana masalah tersebut dapat diatasi. Kelas subordinat seperti para pekerja mungkin mengidentifikasi kemiskinan maupun ketidaknyamanan ekonomi mereka sebagai masalah sosial yang menuntut revolusi maupun reformasi. Kaum Marxis akan melihat apa yang disebut sebagai masalah sosial itu sebagai hasil, bukan dari industrialisasi, urbanisasi, ataupun konflik antar kelompok, tetapi sebagai hasil dari bentuk sistem produksi kapitalis dan bentuk hubungan yang menyetirnya. Oleh karena itu, kaum Marxis secara alamiah berpendapat bahwa karena masalah sosial merupakan akibat dari sistem kapitalis, maka kebijakan sosial dalam masyarakat kapitalis tidak dapat dihadapkan untuk mencapai banyak hal. Contohnya ketika kelas proletar ataupun kelas subordinat menolak etos kerja. Para kelas dominan ataupun kelas borjuis mungkin juga berusaha untuk mulai beberapa reformasi yang menguntungkan para kelas subordinat maupun kelas proletar untuk mengurangi perlawanan yang mereka berikan terhadap dominasinya. Nah, oleh sebab itu, beberapa Marxis melihat revolusi sosial sebagai sarana bagi kelas mereka untuk mempertahankan hegemoni, yaitu dominasi ideologis. Dua hal tersebut merupakan perspektif radikal yang masih banyak dianut oleh kaum Marxisme. Dan itu pula sedikit banyak yang bisa saya sampaikan dari video ini. Untuk penjelasan lebih lanjut dan pemahaman lebih lanjut bisa dibaca buku yang berjudul Sosiologi Konflik, Teori-teori dan Analisis oleh Nofri Susan. Dan bila mana penjelasan ini masih
banyak kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.